Halo teman-teman, hari ini kita belajar ya. Teman-teman, banyak yang bilang kalau belajar matematika itu sangatlah sulit. Tapi tidak apa-apa. Kalau belajarnya bersungguh-sungguh, pasti akan mudah ya teman-teman. Tetapi saya tidak perlu memperkenalkan diri ya. Saya kan sudah tulis nama saya di halaman sebelumnya. Kalau tidak percaya, ulangi saja videonya. Baiklah, langsung saja kita belajar. Materi kita hari ini adalah materi aljabar. Hayo, siapa di sini yang belum tahu apa itu aljabar? Bagaimana sih cara mengoperasikannya? Mari kita belajar bersama-sama. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol yang mewakili bilangan, di mana simbol bilangan tersebut belum diketahui nilainya. Mungkin di sini banyak yang masih bertanya-tanya, apa sih itu kalimat matematika? Nah, misalkan saya ambil contoh, 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. 3 dikali 2 itu sama dengan 6. 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Nah, jadi kalimat matematika itu adalah apabila kita menemukan semacam penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, itu adalah kalimat matematika, di mana satu kalimatnya itu mengatakan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya, semacamnya lah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ambil contoh kalimat matematika lagi. Misalkan 5 ditambah 3 dikurang 7, nah itu kan sama dengan 1. Tetapi di dalam bentuk aljabar, kita masukkan simbol bilangan yang kita tidak ketahui nilainya. Misalkan simbol bilangannya itu adalah X dan juga Y. Misalkan 5X ditambah 3Y dikurang 7. Nah, di situ kita tidak tahu hasilnya. Kenapa? Karena kita belum mengoperasikan bilangan-bilangan atau simbol bilangan yang kita tidak tahu hasilnya. Kita harus mencari nilai dari simbol bilangan itu terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita masuk di unsur-unsur aljabar. Unsur-unsur aljabar itu ada 4. Yang pertama ada suku, yang kedua ada variabel, yang ketiga ada koefisien, dan yang keempat ada konstanta. Konstanta adalah suatu bilangan yang berdiri sendiri, tidak diikuti oleh simbol yang lainnya atau yang belum diketahui nilainya. Misalkan kita ambil contoh sebelumnya, 5X ditambah 3Y dikurang 7. Nah, setelah itu kita pisahkan 5X, 3Y, dan juga minus 7. Nah, selanjutnya kita mencari konstantanya. Konstantanya itu kan dia berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh simbol yang nilainya belum diketahui. Nah, contohnya kita lihat ada 5X dan juga 3Y. Di sini kan dia diikuti oleh simbol yang tidak diketahui. Misalkan X itu nilainya tidak diketahui dan juga Y-nya tidak diketahui juga. Maka 5X dan 3Y itu bukan konstantanya. Selanjutnya kita lihat negatif 7. Negatif 7 ini kan berdiri sendiri. Jadi negatif 7 merupakan konstanta di kalimat ini. Yang kedua adalah variabel. Variabel adalah simbol bilangan matematika yang nilainya belum diketahui. Nah, ini nih, nilai yang belum diketahui. Ini yang disebut variabel. Misalkan 5X. Berarti X-nya itu adalah bilangan yang tidak diketahui. Berarti X-nya itu adalah variabel. Terus ada 3Y. Berarti Y-nya itu adalah variabel. Jadi di kalimat ini, 5X ditambah 3Y dikurang 7. Maka variabelnya itu adalah X dan Y. Seperti itu. Terus yang ketiga ada koefisien. Koefisien adalah suatu bilangan yang diikuti oleh variabel. Misalkan 5X ditambah 3Y dikurang 7. Terus kita pisahkan seperti ini. Ada 5X, ada 3Y, ada minus 7. Terus katanya koefisien ini adalah bilangan yang diikuti oleh variabel. Nah, bilangan yang diikuti oleh variabel itu ada 5. Kenapa? Karena 5 di sini
diikuti oleh variabel X. Dan ada 3 juga. 3 ini diikuti oleh variabel Y. Maka koefisien yang ada di kalimat ini, 3X ditambah 3Y dikurang 7, itu ada 5 dan 3. Kalau tanya jumlahnya, ya jumlahnya 2. Bukan jumlahnya 5 dan jumlahnya 3, tapi nilainya 5 dan juga 3. Terus, yang keempat ada suku. Suku yang ada di Sulawesi Selatan itu ada suku Mandar, suku Bugis, suku Toraja, dan suku Makassar. Bukan suku yang itu ya. Maksudnya suku yang ada di dalam matematika itu. Suku adalah suatu bilangan yang terdapat koefisien, variabel, dan konstanta yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi, yang kita pisahkan dari tadi itu adalah sukunya. Di mana 5X ditambah 3Y dikurang 7. Nah, setiap ada pemisahan, penjumlahan, atau pengurangan, maka itu adalah suku. Nah, sukunya di sini ada 5X, ada 3Y, ada 7. Walaupun di situ angka 7 tidak ada variabelnya, tapi angka 7 di sini termasuk suku. Begitu. Jadi, apapun bentuk kalimatnya, ketika ada penjumlahan dan pengurangan, disitulah ada suku. Ya, seperti itulah penjelasan singkatnya ya. Kalau kita bertanya ada berapa jumlah suku di kalimat ini, ya jumlahnya 3. Ada 5X, ada 3Y, ada 7. Minus 7 maksudnya. Nah, kalian semua sudah paham kan? Nah, kalau sudah paham, sekarang kita masuk di contoh soalnya. Bagaimana? Apakah kalian semua sudah siap? Aku yang belum siap. Baiklah, contoh soalnya adalah tentukanlah suku, koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Nah, yang pertama ada 2X ditambah Y dikurang 5. Yang kedua ada min X ditambah 3Y ditambah 4. Nah, baiklah kalau begitu kita akan kerjakan yang bagian A-nya dulu. Nah, untuk menentukan suku, variabel, koefisien, dan konstanta, kita harus perhatikan definisinya terlebih dahulu. Yang dimana suku merupakan bagian dari bentuk aljabar yang terdapat koefisien, variabel, dan konstanta yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan dan juga pengurangan. Jika dilihat dari jumlah suku yang ada, itu jumlahnya ada 3 dari kalimat ini, di mana ada 2X, ada Y, dan juga minus 5. Jadi sukunya ada 3 ya. Sukunya itu ada 2X, ada Y, dan juga minus 5. Terus yang kedua adalah variabel. Variabel adalah suatu simbol bilangan matematika yang nilainya belum diketahui. Dalam bentuk ini terdapat 2 simbol. Yang dimana simbolnya itu adalah X dan juga Y. Karena di dalam kalimat ini kan ada 2X ditambah Y dikurang 5. Nah, bilangan matematika atau simbol bilangan matematika yang nilainya belum diketahui itu ada X dan juga Y. Jadi jumlah variabel di kalimat ini ada 2. Terus yang ketiga ada koefisien. Koefisien adalah suatu bilangan yang diikuti oleh variabel. Nah, jadi ada 2 bilangan yang diikuti oleh variabel ini, yaitu 2 dan juga 1. Nah, mungkin banyak yang bertanya, kenapa sih 1? Di sini kan tidak ada 1, ya. Kok koefisiennya ada 1? Nah, di sini kita lihat, di sini ada Y. Y ini berdiri sendiri. Tetapi kita juga harus tahu, kalau Y itu sama dengan 1 dikali Y. Apapun yang dikalikan dengan 1, hasilnya tetap Y. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, koefisien dan variabel selalu bersama-sama. Di mana ada koefisien, pasti ada variabel. Di mana ada variabel, pasti ada koefisien. Dan keduanya tidak boleh dipisah. Dan ketika ada variabel Y, maka berarti koefisiennya adalah 1. Jika hanya tertulis Y. Paham kan? Ya. Berarti di kalimat ini, itu ada 2 koefisien, yaitu 2 dan juga 1. Nah, yang terakhir ada konstanta. Konstanta adalah suatu bilangan yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh simbol yang
belum diketahui nilainya. Nah, dari bentuk ini kita bisa temukan bahwa konstantanya itu ada 1. Di mana nilainya minus 5. Jadi konstanta yang ada di kalimat ini adalah minus 5. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut di contoh soal yang kedua. Di bagian B. Min X ditambah 3Y ditambah 4. Nah, kita pisahkan dulu ketiganya. Baru kita hitung jumlah sukunya. Ada min X, ada 3Y, ada 4. Nah, berarti sukunya itu ada 4. Terus yang kedua ada variabel. Variabelnya itu ada X dan juga Y. Kok bukan min X? Nanti kita bahas. Karena nilai negatif itu bukan di variabelnya, tetapi di konstantanya. Di konstanta. Karena nilai variabel itu bukan... Karena nilai negatif itu bukan di variabel, tetapi di koefisiennya. Terus konstantanya itu ada 4. Ya, bukan jumlahnya 4, tetapi nilai konstantanya itu ada di 4. Begitu. Nah, di sini kita mau mencari berapakah kira-kira variabelnya. Di sini ada min X dan juga 3Y. Berarti variabelnya itu ada minus 1 dan juga 3. Nah, kenapa min 1? Karena dari variabelnya yaitu min X. Min X itu kan sama dengan negatif 1 dikali X. Nah, kalau negatif 1 dikali X berarti koefisiennya negatif 1 dong. Iya kan? Nah, maka dari itu negatif 1 juga merupakan koefisien dari kalimat tersebut. Maka dapat kita simpulkan koefisiennya itu adalah negatif 1 dan juga 3. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja penjelasan singkat dan contoh soal yang saya berikan, ya. Nah, selanjutnya untuk menguji kepemahaman kalian, coba kerjakan latihan berikut ini, ya. Latihannya itu tentukanlah suku, koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Yang pertama, ada 5X ditambah 3Y dikurang Z ditambah 9. Yang kedua, ada minus A dikurang 4B ditambah C dikurang 7. Nah, ketika sudah menemukan hasilnya, tulis di kolom komentar ya. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa kok. Ya. Terima kasih.